Bab 1041, Keadaan 7 Monster. Dengan kekuatan Masan. Mengejutkan bagi Tanggulin bahwa ia telah kalah di babak grup. Dia adalah Master Armor Tempur 2 kata dengan peringkat Sol Douluo berdering 8. Satu-satunya hal yang menghentikannya dari menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata adalah penyelesaian armor pertempurannya. Namun, Masan kehilangan 2 pertandingan grup. Oleh karena itu, ia tidak dapat melanjutkan ke 16 top final. Kelompok Tanggulin relatif lebih lemah dalam kekuatan mereka secara keseluruhan. Kemampuan yang dia perlihatkan unik dan membuatnya terdaftar sebagai salah satu pilihan terpanas. Tidak ada yang tahu pangkat basis budidayanya. Dengan kemampuan menyembunyikan yang dia pelajari dari Pulau Iblis, dia mampu menyembunyikan basis kultivasi aslinya dengan mudah. Itu sebabnya jumlah cincin jiwa yang dia lepaskan di setiap pertandingan tampak berbeda. Kombinasi warna mereka juga aneh. Itu adalah salah satu highlights dari kompetisi tahun ini. Namun demikian, ada beberapa wajah yang akrab di final. Ada 2 yang paling dikenalnya. Ye Xinglan duduk bersila dengan mata tertutup di ruang sunyi. Meskipun dia bermeditasi, tubuhnya masih mengeluarkan aura khas yang sulit untuk dijelaskan. Seragam militer biru lautnya berarti bahwa dia berada di angkatan laut. Di pundaknya ada 2 palang emas dan 2 bintang emas. Pangkat seorang komandan. Dipilih dari rekrutan baru. Dia dan Su Lizhi mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk masuk ke angkatan laut. Itu adalah armada Issea Federal yang dikenal sebagai armada yang tak terkalahkan. Itu juga armada yang paling kuat dari federasi. Dalam hal jumlah pasukan, tidak ada banyak perbedaan antara Korps Angkatan Darat Issea dan Korps Angkatan Darat Nordsea. Namun, dalam hal kekuatan dan peralatan para prajurit, Korps Angkatan Laut Nordsea tidak bisa dibandingkan. Mereka adalah elit di antara para elit. Di belakang Korps Angkatan Darat Issea, berdirilah Aula Pertempuran Dewa Federal. Kekuatan tertinggi di sini adalah Parlemen Federal. Komandan Korps Angkatan Darat Issea adalah seorang laksamana. Seorang pejabat tinggi sejati di Angkatan Darat. Aturan militer Korps Angkatan Darat Issea sangat mudah. Hanya yang kuat yang akan direkrut. Selama seseorang memiliki kekuatan bela diri, itu akan sangat mudah untuk dipromosikan. Tidak ada yang berani menampilkan favoritisme atau melakukan pelanggaran di bawah pengawasan Battle God Hall. Selain itu, Korps Angkatan Darat Issea sangat menganjurkan kekuatan bela diri pribadi di antara semua tentara di federasi. Ye Xinglan dan Su Lizhi menyamar untuk bergabung dengan tentara dan ikut serta dalam ujian. Tidak diragukan lagi. Jiwa kaisar tipe makanan langsung menarik perhatian semua orang. Ketika dia pertama kali tiba, Su Lizhi menerima lebih banyak perhatian daripada Ye Xinglan. Alasannya sederhana. Seorang master jiwa berjenis makanan kaisar jiwa dapat menyediakan semua makanan yang dibutuhkan untuk kapal perang ketika mereka berperang. Selama para penguasa jiwa di kapal perang diberi makan, itu bisa saja terus berjuang di laut. Setelah mereka mendaftar, Su Lizhi langsung ditugaskan sebagai komandan letnan. Di antara 7 monster Shrek, ia dianugerahi pangkat militer tertinggi setelah mendaftar. Su Lizhi adalah komandan yang efektif di Departemen Logistik Korps Angkatan Darat Issea. Dia telah menunjukkan kinerja luar biasa selama salah satu latihan. Dengan jiwa bela diri sanggulnya, ia memberikan peningkatan kemampuan perang yang besar dan dihargai dengan pujian tertinggi dari tentara. Dia hanya harus menunggu 3 bulan sebelum dipromosikan menjadi kapten. Sebulan telah berlalu sejak latihan perang. Itu masih diingat oleh semua orang. Su Lizhi berada di puncak karirnya. Saat dia membuat berbagai roti, dia menyembunyikannya di beberapa pos pertempuran penting menggunakan teknik senjata tersembunyi Tangsek. Faktanya, yang memiliki dampak paling besar bukanlah recovery poke boons, tetapi boon soup agility. Roti sup sangat meningkatkan efisiensi semua unit pertempuran. Pasukan Meisha di kapal perang juga ditingkatkan oleh Bloodsus Bean Boons miliknya. Ketika mereka bertarung melawan Meisha kapal perang lain, mereka mengalahkan lawan mereka meskipun sama-sama cocok. Bisa dikatakan bahwa kekuatan Su Lizhi sendiri adalah faktor penentu dalam pertempuran. Ini adalah keuntungan dari memiliki master jiwa tipe makanan tingkat tinggi. Setelah latihan, ia menjadi guru jiwa yang paling dicari oleh semua kapal perang utama.
Itu memberinya promosi yang cukup cepat. Dia dikenal sebagai bintang baru dari Departemen Logistik Armada Issea. Begitu dia menerobos wilayah Solsein, dia memegang posisi yang lebih penting. Sejauh menyangkut Armada Issea, mereka berharap bahwa ia dapat mendedikasikan upayanya untuk menjadi judul Douluo jenis makanan di masa depan. Di seluruh benua, hanya ada 2 jenis judul makanan Douluos yang ada. Mereka berusia lebih dari 80 tahun dan tidak mungkin lagi bertugas di ketentaraan. Begitu sebuah armada memiliki seorang master jiwa berjenis makanan judul Douluo, armada itu bahkan bisa disebut armada abadi. Oleh karena itu, Sulizi adalah bakat strategis di armada. Dibandingkan dengan Sulizi, jalan yang diambil Ye Xinglan sangat berbeda. Sebagai kaisar jiwa 6 cincin, dia bisa ditugaskan sebagai komandan letnan. Namun, itu tidak terjadi untuk Armada Issea. Armada Issea memiliki persyaratan ketat. Selain itu, mereka memiliki banyak ahli untuk memulai. Kekuatan tua polos tidak cukup. Itu harus menjadi kekuatan tempur. Kedua kekuatan ini tidak sama. Banyak guru jiwa yang direkomendasikan oleh akademi hampir tidak dapat menunjukkan basis kultivasi mereka setelah mereka bergabung dengan tentara. Ada aturan yang ditetapkan dengan baik di Korps Angkatan Darat Issea yang menetapkan peringkat tertinggi yang bisa diterima oleh seorang master pertempuran sejati adalah seorang letnan. Oleh karena itu, Ye Xinglan bergabung sebagai letnan. Alasan mengapa dia bisa menjadi komandan dalam waktu sesingkat itu sepenuhnya karena usahanya sendiri. Korps Angkatan Darat Issea paling menganjurkan kekuatan bela diri pribadi. Ada berbagai kompetisi di dalam ketentaraan. Ye Xinglan mengandalkan kekuatan pribadinya yang sangat kuat untuk memenangkan 3 kompetisi solo. Prestasinya telah menarik perhatian atasan. Dia adalah wanita muda yang sangat cantik. Pada saat yang sama, dia menampilkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Ini membuat para pejabat tinggi militer lebih fokus padanya. Belum lama ini, dia mengandalkan kesadaran pedangnya yang kuat dengan kemauan yang kuat untuk mengalahkan Master Armor 2 kata Sol Douluo peringkat. Setelah itu, ia dipromosikan menjadi seorang komandan. Ye Xinglan juga terluka parah selama pertempuran. Belum lagi, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan lawannya. Master Armor 2 kata Sol Douluo yang berperingkat, yang juga seorang kolonel senior takut menghadapi kesadaran pedang yang menakutkan. Sejak hari itu dan seterusnya, Ye Xinglan memiliki moniker dari Battle Goddess. Semua orang tahu Dewi Pertempuran Starlight. Ye Xinglan telah mendaftarkan jiwa bela dirinya sebagai pedang Starlight, bukan pedang Star God. Setelah bergabung dengan tentara, dia tidak berada di departemen yang sama dengan Sulizi. Mereka memiliki tujuan yang sama, meskipun jalur yang mereka ambil berbeda. Keduanya telah menerima saran Tang Wulin dan mulai berlatih mengoperasikan Mesya. Mereka sudah menguasai kontrol dasar dari Mesya. Sulizi telah bekerja sangat keras dalam hal ini. Selain itu, tentara telah memberinya dukungan yang cukup dalam hal sumber daya. Oleh karena itu, ia membuat peningkatan besar dalam keterampilan pengoperasian Mesya. Ye Xinglan diam-diam bermeditasi. Dia saat ini memiliki keinginan kuat. Tidak jauh darinya, ada Stardo Cabin yang dijual dengan harga tinggi di pasar. Dia mewakili Korps Angkatan Darat Issea di kompetisi. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dari tentara yang berhasil mencapai 16 pertandingan solo teratas. Pejabat tinggi tentara telah berjanji padanya bahwa jika dia berhasil mencapai perempat final, mereka akan membengkokkan aturan dan mempromosikannya menjadi kapten. Jika dia ternyata menjadi pemenang untuk final, mereka akan menjadikannya seorang kolonel senior. Di puncak gunung, sesosok kecil perlahan melemparkan pukulan. Tiba-tiba angin kencang pecah di puncak gunung. Jauh dari sana, jejak raksasa tinju perlahan-lahan terukir di sekelompok awan oleh gelombang kejut. Meskipun itu hanya berlangsung untuk sementara waktu, jejak tinju itu memang pemandangan yang indah. Sosok itu berputar lagi dan melemparkan pukulan lain. Gerakannya relatif tenang. Tetapi puncak gunung itu sekali lagi dipukuli oleh angin kencang. Dia tampak seperti binatang buas yang bisa membuat angin dan membubarkan awan. Tindakannya sangat lambat, namun dia diam-diam membengkokkan ruang di sekitarnya. Sebuah pusaran yang dibentuk oleh awan dan kabut perlahan-lahan muncul di langit.
Gerakannya mulai menambah kecepatan. Dengan setiap pukulan yang dilemparnya, udara akan bergetar hebat dan pusarannya akan sedikit membesar. Lingkaran cincin jiwa naik dari bawah kakinya. Ada sebanyak 6 dering, 2 ungu dan 4 kulit hitam. Itu pasti kombinasi cincin jiwa tingkat tinggi. Tiba-tiba, dia meraung ke langit. Raungannya konsisten dan tidak berserakan. Awan di langit tiba-tiba tersedot ke dalam tinjunya. Ketika dia melemparkan pukulannya lagi, awan berbentuk pusaran keluar dari tinjunya. Setiap pukulan lebih kuat dari yang sebelumnya. Udara bergetar hebat. Bahkan puncak-puncak gunung yang jauh tampak mengguncang. Ini berlangsung selama 1/4 jam sebelum akhirnya dia berhenti berolahraga. Dia lalu menekan telapak tangannya untuk bersantai. Setelah itu, ketika angin kencang bertiup, petak besar bubuk batu berserakan di udara. Ketinggian gunung diturunkan oleh 1 kaki. Batuan ditumbuk oleh kekuatan dari pukulannya. Tetapi mereka tetap di tempat dan mempertahankan bentuknya sampai angin bertiup. Dalam hal pemanfaatan kekuatan jiwa, kendalinya sangat tepat. Bab 1042, Cloud Vortex Divine Pang. Kamu terlalu kuat. Saya pikir bahkan kakak tidak lagi menjadi saingan Anda. Sebuah suara pujian terdengar di udara. Retakan sepertinya terbuka di langit tiba-tiba. Kemudian, sesosok sosok turun diam-diam di sampingnya. Orang yang berlatih pukulannya adalah seorang wanita muda. Dia memiliki penampilan rata-rata dan fisik yang tinggi. Dia mengenakan seragam militer abu-abu metalik dan memiliki 2 palang dan 3 bintang di pundaknya. Meskipun penampilannya tidak menonjol, dia tampak gagah dalam seragam militernya. Orang yang mendarat di sampingnya adalah seorang pria muda. Demikian pula, ia mengenakan seragam militer. Tetapi pangkat di pundaknya adalah 2 batang dan 2 bintang. Penampilannya juga run of the mill. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Meskipun dia berdiri di sana, dia memberi perasaan bahwa dia tidak benar-benar ada di sana. Seolah-olah proyeksinya berdiri di sana. Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan padanya? Lain kali dia menelepon. Mengapa Anda tidak mengatakan itu ke wajahnya? Kata perwira militer wanita itu dengan datar. Pria muda itu berkata dengan ekspresi tak berdaya. Sayang, kami keluarga. Anda tahu. Jangan menempatkan saya dalam cahaya yang buruk. Peningkatan Anda benar-benar hebat. Jika kau terus begini, aku tidak tahu kapan aku akan bisa menikahimu. Dia ingat apa yang dikatakan wanita sebelumnya. Bahwa dia hanya akan menikah dengannya jika dia bisa mengalahkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertekan. Dia telah bekerja sangat keras. Tidak lama setelah bergabung dengan tentara. Dengan pemahamannya tentang teknik rahasia Tang Sekte, capturing Crane Controlling Dragon dan pengamatannya tentang perubahan yang dibawa angin ke awan di pegunungan. Dia telah menciptakan keterampilan jiwanya sendiri. Cloud Vortex Divine meninju. Hal ini menyebabkan pencerahannya pada penggabungan dengan alam. Basis kultivasinya langsung mencapai terobosan dan ia segera mencapai peringkat 70. Jika dia memiliki jiwa roh, dia pasti sudah menjadi orang suci jiwa. Sejak dia menciptakan Cloud Vortex Divine Pang, kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Dia akhirnya menemukan jalan yang telah dia cari selama ini. Tinju adalah senjata terakhirnya. Palu raksasa awalnya dibuang. Memang, dia adalah orang yang memiliki 2 jiwa bela diri super besar. Kera raksasa Titan dan malaikat jatuh. Dia tidak lain adalah Yuanen Yehui. Orang yang berdiri di sampingnya saat ini adalah Xie yang menyamar. Sudah beberapa bulan sejak mereka datang ke Korps Tentara Utara. Yuanen diberi pangkat kolonel setelah basis budidayanya menerobos ke 7 cincin. Kekuatan pribadi yang dia perlihatkan telah mengejutkan seluruh pasukan. Jiwa bela diri yang dia nyatakan adalah Titan AP. Jiwa bela diri yang sama yang dimiliki oleh tentara Dewa Darah Masan. Pasukan yang sama dengan Tang Wulin. Penampilan kera Titan mirip dengan kera raksasa Titan. Mereka yang tidak terlalu akrab dengan 2 jiwa bela diri ini tidak akan bisa membedakan mereka. Kekuatan Xie juga meningkat pesat. Namun, dibandingkan dengan Yuanen Yehui, dia masih tertinggal. Namun, dia juga menemukan jalannya sendiri. Dia yakin akan hal itu setelah bergabung dengan Batalion Pengintaian Korps Tentara Utara.
Dia saat ini adalah wakil komandan batalion pengintai batalion sedangkan Yuanen Yehui adalah kepala unit tempur. Pada saat yang sama, dia juga komandan batalion keamanan Korps Tentara. Korps Tentara Utara menjaga perbatasan utara dan ditempatkan di pinggiran Thule. Thule adalah tempat yang tidak bisa dihuni. Selain itu benar-benar tertutup oleh lapisan es yang tebal. Tanah itu tidak dapat dikembangkan karena takut memicu bencana besar yang disebabkan oleh meningkatnya suhu global dan naiknya permukaan laut. Douluo benua sudah menjadi benua paling utara di antara 3 benua. Selain itu, Thule juga merupakan tempat yang misterius. Menurut legenda, binatang buas yang kuat masih berkeliaran di Thule. Jiwa binatang buas ini tidak akan meninggalkan Thule dengan mudah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu dan untuk mempersiapkan kemungkinan serangan binatang buas, Federasi menempatkan pasukan di Thule. Thule adalah tempat yang keras. Kebanyakan orang tidak mau datang ke sini. Namun, Korps Angkatan Darat Utara dikenal karena keuletannya. Itu juga salah satu dari 8 tentara federal besar. Meskipun mereka memiliki jumlah pasukan terkecil di antara 8 tentara besar, tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatan tempur tentara ini. Tentara Utara terutama dikenal karena pasukan Mesia mereka yang tangguh. Tanah yang tertutup es dan salju adalah tempat yang sempurna untuk mengembangkan kehendak seseorang. Itulah alasan kegigihan Korps Angkatan Darat yang terkenal itu. Siapa keluargamu? Anda sebaiknya bekerja keras sendiri, kata Yuanen Yehui dengan tajam. Apakah ini berarti Cloud Vortex Divine Pang Anda masih belum cukup baik untuk mengalahkan kakak? Xie bergerak lebih dekat ke Yuanen dan mengambil tangannya dengan wajah memerah. Yuanen Yehui tidak mengabaikannya. Dia hanya memutar matanya ke arahnya. Dia sudah terbiasa dengan tingkah laku orang ini. Xie menarik tangannya dan berkata dengan sanjungan, "Wow." Sulit untuk membayangkan bahwa tangan kecil yang cantik ini mampu melemparkan pukulan yang kuat. Yuanen Yehui menarik tangannya kembali. Jangan terlalu klise. Aku merinding. Terlepas dari responsnya, tatapannya mengkhianati firasat senyum. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu sudah sampai di putaran final tantangan jaringan pertempuran Star Doll. Saya ingin tahu apa hasil undian tersebut. Lebih baik tidak menghadapi kakak di pertandingan sebelumnya, kan? Kata Xie. Yuanen Yehui berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa dia mungkin tidak cocok untukku?" Xie malu-malu menjawab, "Itu hanya kiasan. Kakak laki-laki dikenal karena kemampuannya menciptakan keajaiban. Selain itu, bagaimana jika Anda berdua terluka selama pertandingan? Konyol. Itu kompetisi Battle Network. Tidak ada kerusakan nyata pada tubuh kita yang sebenarnya. Seberapa bodohnya Anda?" Baiklah. Tapi saya juga tidak sabar untuk melihat acara menarik seperti apa yang akan terjadi ketika Cloud Vortex Divine Pang Anda bertemu dengan keturunan naga emas kakak lelakinya. Oh ya, Zheng Yu tidak bisa sampai ke final kali ini. Dia sangat tertekan. Hahaha. Kamu berbicara seolah-olah kamu berhasil mencapai final. Berhenti depresi. Anda sangat dekat. Keberuntungan juga memainkan perannya. Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri karena kalah. Su Xiaoyan mengguncang lengan Yue Zhengyu dengan ringan. Yue Zhengyu tampak dikalahkan. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Langit benar-benar bekerja melawan saya. Mengapa saya tidak melihat sepotong baju besi pertempuran yang hancur di lantai? Jika saya melakukannya, saya tidak akan kehilangan kendali atas tubuh saya. Kekuatan spiritualku yang tidak cukup kuat. Saya tidak bisa menguasai medan pada saat genting. Ini mungkin sudah diperhitungkan oleh lawan saya. Kerugian adalah kerugian. Saya tidak mengatakan itu tidak adil. Saya hanya kecewa bahwa saya tidak bisa bertemu dengan kakak laki-laki dan yang lainnya di final. Saya bermaksud melihat seberapa jauh semua orang telah berkembang selama putaran final. Pundak mereka dihiasi dengan pangkat letnan kolonel. Mereka mengenakan seragam militer kuning yang cerdas. Dari tugas resmi mereka, Su Xiaoyan bahkan mungkin peringkat di atas Yue Zhengyu. Seorang master jiwa pertempuran itu mudah ditemukan. Tetapi master jiwa sistem kontrol yang sangat kuat jarang terjadi. Dalam hal mengendalikan kemampuan, kendali mutlak staf bintang Su Xiaoyan telah membuatnya hampir seperti peri ketika ia bergabung dengan Korps Tentara Selatan.
Dia segera dipromosikan. Alasan mereka memilih Korps Tentara Selatan adalah karena perwira komandan Korps Tentara Selatan adalah anggota klan Malaikat Suci. Dengan kata lain, itu adalah cadangan keluarga Yue Zhengyu. Mereka tidak perlu takut mengekspos identitas mereka di sini. Apa yang memperburuk depresi Yue Zhengyu adalah promosi Su Xiaoyan yang murni karena upaya pribadinya. Sedangkan promosinya sebagian dimotivasi oleh kenyataan bahwa ia berasal dari klan Malaikat Suci. Dia berniat untuk menampilkan kekuatannya sendiri melalui tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal sebagai pembenaran bahwa dia layak peringkat. Namun, tidak ada yang mengharapkan lawannya untuk mengubah gelombang pertempuran ketika dia sudah berada di atas angin. Su Xiaoyan menutup mulutnya dan terkikik. Mungkinkah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan kakak? Jangan lupa bahwa dia pernah mengalahkanmu dan Xie secara bersamaan. Yue Zhengyu batuk. Tidak bisakah kita mengungkit masa lalu? Saya baru saja mengatakan. Setelah menyelesaikan baptisan suci klan saya, kekuatan jiwa saya disempurnakan. Saya akan segera dapat membentuk inti jiwa saya. Setelah inti jiwaku selesai, aku pasti akan menerobos ke peringkat 70. Kemudian, saya akan bergabung dengan binatang jiwa berjenis tanaman ratus ribu tahun dan mendapatkan cincin jiwa 100.000 tahun. Aku akan bisa menghadapi kesempatan melawan kakak kalau begitu. Bab 1043, dia berbeda sekarang. Su Xiaoyan menghela nafas. Aku tidak ingin membuatmu stres pada awalnya. Tapi aku pikir lebih baik bagimu untuk menerima kenyataan lebih cepat. Saya telah melihat rekaman pertempuran Big Brother dari tahap akhir kompetisi. Anda harus memeriksanya sendiri nanti. Dia berbeda sekarang. Apa maksudmu dengan berbeda? Tanya Yue Zhengyu dengan rasa ingin tahu. Su Xiaoyan berbicara. Saya tidak berani mengklaim sebagai yang dominan dan luar biasa lagi. Mungkinkah Anda berpikir bahwa hanya kita yang bisa mencapai terobosan? Saya tahu bahwa Big Brother telah membuat terobosan juga. Selain itu, ini adalah lompatan kuantum baginya. Yue Zhengyu tampaknya tidak suram seperti yang dibayangkan Su Xiaoyan. Bibirnya tersenyum. Itulah cara melakukannya. Itu sebabnya dia adalah kapten kami. Dia selalu terampil menciptakan mukjizat selama ini. Di sisi lain, dia akan memimpin kita untuk menciptakan mukjizat yang lebih besar di masa depan. Jadi bagaimana dia bisa melakukan itu jika dia tidak kuat? Saya sudah merasa sedikit ingin mencoba sekarang. Bagaimanapun caranya, kita harus mencurahkan segala upaya untuk mengangkat diri kita sendiri sebagai benih akademi. Hampir semua televisi jiwa mulai menyiarkan rekaman kompetisi dari tantangan Stardow Battle Network Federal. Tak terhitung orang yang menunggu kompetisi yang akan dimulai di depan layar mereka. Tidak ada batasan usia dalam kompetisi karena itu hanya terbatas pada master jiwa di bawah basis budidaya armor pertempuran 3 kata. Dikatakan bahwa setelah peningkatan yang dekat dari Stardow Battle Network, bahkan para master jiwa peringkat atas dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Seseorang tidak punya pilihan selain mengatakan Stardow Battle Network telah berhasil menggunakan kontes untuk mempromosikan dirinya di seluruh federasi kali ini. 16 kontestan terakhir hanya diberi nomor dan juga peluang mereka untuk menang. Publik diizinkan untuk memasang taruhan siapa yang akan menjadi juara akhir. Peluang mereka dialokasikan sesuai dengan kinerja guru jiwa selama kompetisi sebelumnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa taruhan telah meningkatkan suhu kompetisi. Federasi mendapat penghasilan besar dari perjudian saja. Peluang untuk nomor 33 adalah 1 hingga 4 dan berada di peringkat ketiga dalam daftar peringkat peluang. Prediksi kemampuan, terampil dalam kekuatan. Jiwa bela diri, mirip dengan naga asli. Basis kultivasi, tidak diketahui dengan kemampuan untuk menyembunyikan cincin jiwa. Perkiraan basis budidaya, Soul Sage 7 cincin atau lebih. Mampu mengakhiri pertempuran dengan meluncurkan kemampuan menyerang yang kuat dan eksplosif dalam waktu singkat. Seperti yang terlihat melalui rekaman pertempuran sebelumnya. Kekuatan yang tak tertahankan. Nama panggilan, Raja Naga Emas. Salah satu topik hangat dalam perdebatan tentang juara akhir. Kelemahan, terutama apakah guru jiwa ini dilengkapi dengan kemampuan untuk mempertahankan pertempuran. Master jiwa biasa dengan kekuatan ledakan sedikit lebih lemah dalam pertempuran terus-menerus selama pertempuran yang sebenarnya.
Begitu dia telah bertemu lawan yang sama rata yang dapat menahan ledakan sebelumnya, maka dia sangat mungkin akan kehilangan kompetisi terakhir. Penilaian keseluruhan, kemungkinan menjadi juara mungkin lebih dari 20%. Kemampuan individu yang kuat dengan kemungkinan kemampuan tersembunyi. Pertempurannya selalu membuat seseorang terbakar dengan kemarahan yang benar. Ia adalah kombinasi sempurna antara kekuatan dan keindahan. Sangat populer di mata khalayak. Mungkin dia bukan yang paling kuat di antara semua kontestan, tetapi jelas yang paling keren. Ia terkenal sebagai kontestan yang paling mudah menyentuh hati para gadis muda menurut peringkat Stardew Battle Network. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terdiam saat membaca penilaiannya. Apa yang mereka maksud dengan kontestan yang paling mudah menyentuh hati para gadis muda? Penilaian itu sangat aneh. Dia melepas pakaiannya dan memasuki kabin Stardew. Dia online dan menyelesaikan banyak tugas persiapan. Kabin Stardew ditutup dan dia terhubung. Ada kilatan bayangan saat dia muncul di dunia Stardew Battle Network sekali lagi. Tang Wulin heran menemukan bahwa dia berbeda dari orang lain. Tubuhnya dilapisi dengan sinar keemasan berkabut dan menarik perhatian semua orang dalam sekejap. Di luar itu, kata-kata emas nomor 33 melayang di atas kepalanya daripada Little Tang. Apakah ini salah satu manfaat dari memasuki final? Dia merasakan sentakan di hatinya sementara bibirnya tidak bisa menahan senyum. Jaringan pertempuran Stardew tampaknya semakin menarik. Meskipun secara keseluruhan masih sangat kasar dan tidak dilengkapi dengan fungsi lain. Tetapi setidaknya, dia sudah menggunakan kompetisi sebagai platform untuk dikembangkan di masa depan. Masa depannya cerah. Raja Naga Emas terkesiap datang dari sisinya ketika seorang gadis muda segera tiba di sebelah Tang Wulin setelah beberapa saat. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Fitur wajahnya tidak diungkapkan kepada Tang Wulin karena tampaknya ada kerudung yang menutupi wajahnya sehingga tidak ada cara dia bisa melihatnya dengan jelas. Ini dilakukan untuk melindungi privasi kontestan. Pada gilirannya, gadis itu terhalang oleh cahaya keemasan ketika dia datang dalam jarak 3 meter dari Tang Wulin. Tidak mungkin dia bisa lebih dekat. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mengambil langkah besar menuju arena kompetisi. Di sekelilingnya, ada terengah-engah dan mengaum. Tapi mungkin karena pengaturan sistem, tidak ada yang bisa lebih dekat dari 3 meter darinya. Ketika ia dengan cepat melewati, orang-orang menghilang secara alami segera setelah itu. Final akan segera dimulai sehingga untuk menjadi juara akhir, ia masih harus berpartisipasi dalam 4 kompetisi. Tidak ada keraguan bahwa 4 kompetisi akan sangat sulit baginya. Lawan yang akan dia hadapi akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia sudah melihat peluang untuk Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sebelumnya. Peluang mereka masing-masing kedua dan ketiga dari yang terakhir. Pada saat yang sama, ia melihat rekaman kompetisi dari kontestan lain sebelumnya. Dia sangat sadar bahwa kompetisi berikut akan sangat sulit baginya. Peluangnya berada di peringkat ketiga karena dia cukup cepat untuk mengakhiri kompetisi lebih awal sehingga dia merasa lebih misterius kepada penonton. Tidak ada yang bisa melihat apa kekuatan jiwanya dan basis kultivasi sehingga mereka memiliki banyak spekulasi tentang dia. Para penonton tidak bisa menilai pangkatnya berdasarkan kemampuan yang telah dia tampilkan. Tanpa ragu, peluang memberikan estimasi yang paling tepat. Lawannya lebih kuat tapi ini sebenarnya meningkatkan keinginan untuk bertarung di hati Tang Wulin lebih. Sayang sekali tidak ada pertandingan 2-2 atau grup dalam kompetisi Stardew Battle Network tahun ini. Dia benar-benar berharap bisa berpartisipasi dalam turnamen bersama teman-temannya. Dia mengingat pengalaman mereka ketika mengambil bagian dalam kompetisi kembali di Kekaisaran Bintang Luo dan dia masih merasa seperti dia terbakar dengan kemarahan benar sekarang. Dapat dikatakan bahwa kultivasinya benar-benar mulai meningkat secara dramatis segera setelah ia mengalahkan Long Yue. Setiap serat dari dirinya dipicu sejak saat itu, apakah itu kepercayaan dirinya atau potensinya. Kontestan terhormat, nomor 33. Tolong ikuti aku. Dia tidak langsung dipindahkan keluar seperti sebelumnya. Tetapi sebaliknya, seorang pelayan wanita cantik datang berjalan dan membuat isyarat undangan ke arahnya. Menurut pengetahuannya tentang Stardew Battle Network, setiap peserta di Battle Network dibentuk dengan memasukkan manusia nyata ke dalam sistem melalui kabin Stardew.
Situasi sepertinya telah berubah pada tahap akhir kompetisi. Tang Wulin dibawa ke kamar terpisah. Ruangan itu didekorasi dengan mewah dan terasa nyaman. Ini kamar istirahat pribadimu. Saya akan datang ke sini untuk membimbing Anda ke arena kompetisi nanti ketika kontes akan segera dimulai. Anda bisa menelepon saya kapan saja untuk memberikan apapun yang Anda inginkan. Petugas itu tersenyum ramah sementara dia menatap Tang Wulin dengan pandangan ingin tahu. Meskipun Tang Wulin tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa tahu dari sosok dan coraknya bahwa dia sekitar usianya. Golden Dragon King telah mendapatkan reputasi yang menakjubkan dalam kompetisi ini. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memusatkan perhatiannya padanya? Tang Wulin mengangguk padanya dan menyatakan rasa terima kasihnya. Petugas berjalan keluar tanpa suara dan meninggalkan kamar yang nyaman untuknya. Ada beberapa makanan penutup, buah-buahan, dan minuman yang disiapkan dengan hati-hati di dalam ruangan. Sebuah tempat tidur diletakkan di samping dengan bantal khusus yang digunakan untuk meditasi. Semuanya diatur dengan pertimbangan cermat. Tang Wulin duduk di bantal dan meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Dia menutup matanya dan duduk dengan tenang. Itu adalah babak pertama dari 16 menjadi 8 untuk final hari ini. Setiap putaran adalah turnamen eliminasi sehingga setiap kontestan hanya memiliki satu kesempatan. Sedangkan untuk hasil undian, pengumuman hanya akan dilakukan tepat ketika kompetisi telah dimulai. Jadi, tidak ada dari mereka yang tahu siapa lawan mereka. Tang Wulin tidak keberatan bertemu dengan siapapun. Tetapi ia tidak ingin berperang melawan teman-temannya. Pada saat yang sama, ia merasa percaya diri untuk Yuanen dan Ye Xinglan karena Calo tidak memiliki semua detail tentang semuanya. Mereka memiliki begitu banyak pengalaman dan itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para master jiwa biasa. Terutama ketika menyangkut profil psikologis mereka. Dengan pelatihan dari Pulau Iblis, mereka pasti akan menjadi berkali-kali lebih kuat daripada orang kebanyakan. Cahaya redup muncul di wajah Tang Wulin. Itu menghilang dan berubah menjadi warna emas yang membuat kulitnya tampak transparan. Meskipun dia tidak bermeditasi, Tang Wulin menemukan melalui proses penginderaannya yang tenang bahwa tidak ada unsur lain yang ada di Battle Network. Hanya beberapa fluktuasi spasial ringan. Jadi, meskipun Stardow Battle Network dapat mensimulasikan dunia nyata dengan tingkat akurasi yang tinggi, itu masih berbeda dari kenyataan. Bagaimanapun, semua yang ada di sini adalah khayalan. Alasan mengapa jaringan itu tidak dapat menahan pertempuran antara Tuan Baju Perang Tiga Kata dan di atas bukan karena dampak energi, tetapi terutama karena kekuatan spiritual mereka begitu besar sehingga akan membuat seluruh sistem dalam bahaya dan melemparkannya ke dalam kekacauan. Jaringan pertempuran Stardow sangat mengagumkan. Jaringan pertempuran Stardow yang dikembangkan oleh Federasi dapat digunakan secara luas untuk meningkatkan keterampilan pertempuran setiap pengguna. Itu sangat membantu dan vital bagi tentara. Su Xiaoyan menghela nafas. Aku tidak ingin membuatmu stres pada awalnya. Tapi aku pikir lebih baik bagimu untuk menerima kenyataan lebih cepat. Saya telah melihat rekaman pertempuran Big Brother dari tahap akhir kompetisi. Anda harus memeriksanya sendiri nanti. Dia berbeda sekarang. Apa maksudmu dengan berbeda? Tanya Yue Zhengyu dengan rasa ingin tahu. Su Xiaoyan berbicara. Saya tidak berani mengklaim sebagai yang dominan dan luar biasa lagi. Mungkinkah Anda berpikir bahwa hanya kita yang bisa mencapai terobosan? Saya tahu bahwa Big Brother telah membuat terobosan juga. Selain itu, ini adalah lompatan kuantum baginya. Yue Zhengyu tampaknya tidak suram seperti yang dibayangkan Su Xiaoyan. Bibirnya tersenyum. Itulah cara melakukannya. Itu sebabnya dia adalah kapten kami. Dia selalu terampil menciptakan mukjizat selama ini. Di sisi lain, dia akan memimpin kita untuk menciptakan mukjizat yang lebih besar di masa depan. Jadi bagaimana dia bisa melakukan itu jika dia tidak kuat? Saya sudah merasa sedikit ingin mencoba sekarang. Bagaimanapun caranya, kita harus mencurahkan segala upaya untuk mengangkat diri kita sendiri sebagai benih akademi. Hampir semua televisi jiwa mulai menyiarkan rekaman kompetisi dari tantangan Stardow Battle Network Federal. Tak terhitung orang yang menunggu kompetisi yang akan dimulai di depan layar mereka.
Tidak ada batasan usia dalam kompetisi karena itu hanya terbatas pada master jiwa di bawah basis budidaya armor pertempuran 3 kata. Dikatakan bahwa setelah peningkatan yang dekat dari Stardew Battle Network, bahkan para master jiwa peringkat atas dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Seseorang tidak punya pilihan selain mengatakan Stardew Battle Network telah berhasil menggunakan kontes untuk mempromosikan dirinya di seluruh federasi kali ini. 16 kontestan terakhir hanya diberi nomor dan juga peluang mereka untuk menang. Publik diizinkan untuk memasang taruhan siapa yang akan menjadi juara akhir. Peluang mereka dialokasikan sesuai dengan kinerja guru jiwa selama kompetisi sebelumnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa taruhan telah meningkatkan suhu kompetisi. Federasi mendapat penghasilan besar dari perjudian saja. Peluang untuk nomor 33 adalah 1 hingga 4 dan berada di peringkat ketiga dalam daftar peringkat peluang. Prediksi kemampuan, terampil dalam kekuatan. Jiwa bela diri, mirip dengan naga asli. Basis kultivasi, tidak diketahui dengan kemampuan untuk menyembunyikan cincin jiwa. Perkiraan basis budidaya, Soul Sage 7 cincin atau lebih. Mampu mengakhiri pertempuran dengan meluncurkan kemampuan menyerang yang kuat dan eksplosif dalam waktu singkat. Seperti yang terlihat melalui rekaman pertempuran sebelumnya. Kekuatan yang tak tertahankan. Nama panggilan, Raja Naga Emas. Salah satu topik hangat dalam perdebatan tentang juara akhir. Kelemahan, terutama apakah guru jiwa ini dilengkapi dengan kemampuan untuk mempertahankan pertempuran. Master jiwa biasa dengan kekuatan ledakan sedikit lebih lemah dalam pertempuran terus-menerus selama pertempuran yang sebenarnya. Begitu dia telah bertemu lawan yang sama rata yang dapat menahan ledakan sebelumnya, maka dia sangat mungkin akan kehilangan kompetisi terakhir. Penilaian keseluruhan, kemungkinan menjadi juara mungkin lebih dari 20%. Kemampuan individu yang kuat dengan kemungkinan kemampuan tersembunyi. Pertempurannya selalu membuat seseorang terbakar dengan kemarahan yang benar. Ia adalah kombinasi sempurna antara kekuatan dan keindahan. Sangat populer di mata khalayak. Mungkin dia bukan yang paling kuat di antara semua kontestan tetapi jelas yang paling keren. Ia terkenal sebagai kontestan yang paling mudah menyentuh hati para gadis muda menurut peringkat Stardew Battle Network. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terdiam saat membaca penilaiannya. Apa yang mereka maksud dengan kontestan yang paling mudah menyentuh hati para gadis muda? Penilaian itu sangat aneh. Dia melepas pakaiannya dan memasuki kabin Stardew. Dia online dan menyelesaikan banyak tugas persiapan. Kabin Stardew ditutup dan dia terhubung. Ada kilatan bayangan saat dia muncul di dunia Stardew Battle Network sekali lagi. Tang Wulin heran menemukan bahwa dia berbeda dari orang lain. Tubuhnya dilapisi dengan sinar keemasan berkabut dan menarik perhatian semua orang dalam sekejap. Di luar itu, kata-kata emas nomor 33 melayang di atas kepalanya daripada Little Tang. Apakah ini salah satu manfaat dari memasuki final? Dia merasakan sentakan di hatinya sementara bibirnya tidak bisa menahan senyum. Jaringan pertempuran Stardew tampaknya semakin menarik. Meskipun secara keseluruhan masih sangat kasar dan tidak dilengkapi dengan fungsi lain. Tetapi setidaknya, dia sudah menggunakan kompetisi sebagai platform untuk dikembangkan di masa depan. Masa depannya cerah. Raja Naga Emas terkesiap datang dari sisinya ketika seorang gadis muda segera tiba di sebelah Tang Wulin setelah beberapa saat. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Fitur wajahnya tidak diungkapkan kepada Tang Wulin karena tampaknya ada kerudung yang menutupi wajahnya sehingga tidak ada cara dia bisa melihatnya dengan jelas. Ini dilakukan untuk melindungi privasi kontestan. Pada gilirannya, gadis itu terhalang oleh cahaya keemasan ketika dia datang dalam jarak 3 meter dari Tang Wulin. Tidak mungkin dia bisa lebih dekat. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mengambil langkah besar menuju arena kompetisi. Di sekelilingnya, ada terengah-engah dan mengaum. Tapi mungkin karena pengaturan sistem, tidak ada yang bisa lebih dekat dari 3 meter darinya. Ketika ia dengan cepat melewati, orang-orang menghilang secara alami segera setelah itu. Final akan segera dimulai sehingga untuk menjadi juara akhir, ia masih harus berpartisipasi dalam 4 kompetisi. Tidak ada keraguan bahwa 4 kompetisi akan sangat sulit baginya. Lawan yang akan dia hadapi akan lebih kuat dari yang sebelumnya.
Dia sudah melihat peluang untuk Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sebelumnya. Peluang mereka masing-masing kedua dan ketiga dari yang terakhir. Pada saat yang sama, ia melihat rekaman kompetisi dari kontestan lain sebelumnya. Dia sangat sadar bahwa kompetisi berikut akan sangat sulit baginya. Peluangnya berada di peringkat ketiga karena dia cukup cepat untuk mengakhiri kompetisi lebih awal sehingga dia merasa lebih misterius kepada penonton. Tidak ada yang bisa melihat apa kekuatan jiwanya dan basis kultivasi sehingga mereka memiliki banyak spekulasi tentang dia. Para penonton tidak bisa menilai pangkatnya berdasarkan kemampuan yang telah dia tampilkan. Tanpa ragu, peluang memberikan estimasi yang paling tepat. Lawannya lebih kuat tapi ini sebenarnya meningkatkan keinginan untuk bertarung di hati Tang Wulin lebih. Sayang sekali tidak ada pertandingan dua-dua atau grup dalam kompetisi Stardew Battle Network tahun ini. Dia benar-benar berharap bisa berpartisipasi dalam turnamen bersama teman-temannya. Dia mengingat pengalaman mereka ketika mengambil bagian dalam kompetisi kembali di Kekaisaran Bintang Luo dan dia masih merasa seperti dia terbakar dengan kemarahan benar sekarang. Dapat dikatakan bahwa kultivasinya benar-benar mulai meningkat secara dramatis segera setelah ia mengalahkan Long Yue. Setiap serat dari dirinya dipicu sejak saat itu, apakah itu kepercayaan dirinya atau potensinya. Kontestan terhormat, nomor 33. Tolong ikuti aku. Dia tidak langsung dipindahkan keluar seperti sebelumnya. Tetapi sebaliknya, seorang pelayan wanita cantik datang berjalan dan membuat isyarat undangan ke arahnya. Menurut pengetahuannya tentang Stardew Battle Network, setiap peserta di Battle Network dibentuk dengan memasukkan manusia nyata ke dalam sistem melalui kabin Stardew. Situasi sepertinya telah berubah pada tahap akhir kompetisi. Tang Wulin dibawa ke kamar terpisah. Ruangan itu didekorasi dengan mewah dan terasa nyaman. Ini kamar istirahat pribadimu. Saya akan datang ke sini untuk membimbing Anda ke arena kompetisi nanti ketika kontes akan segera dimulai. Anda bisa menelepon saya kapan saja untuk memberikan apapun yang Anda inginkan. Petugas itu tersenyum ramah sementara dia menatap Tang Wulin dengan pandangan ingin tahu. Meskipun Tang Wulin tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa tahu dari sosok dan coraknya bahwa dia sekitar usianya. Golden Dragon King telah mendapatkan reputasi yang menakjubkan dalam kompetisi ini. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memusatkan perhatiannya padanya? Tang Wulin mengangguk padanya dan menyatakan rasa terima kasihnya. Petugas berjalan keluar tanpa suara dan meninggalkan kamar yang nyaman untuknya. Ada beberapa makanan penutup, buah-buahan, dan minuman yang disiapkan dengan hati-hati di dalam ruangan. Sebuah tempat tidur diletakkan di samping dengan bantal khusus yang digunakan untuk meditasi. Semuanya diatur dengan pertimbangan cermat. Tang Wulin duduk di bantal dan meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Dia menutup matanya dan duduk dengan tenang. Itu adalah babak pertama dari 16 menjadi 8 untuk final hari ini. Setiap putaran adalah turnamen eliminasi sehingga setiap kontestan hanya memiliki satu kesempatan. Sedangkan untuk hasil undian, pengumuman hanya akan dilakukan tepat ketika kompetisi telah dimulai. Jadi, tidak ada dari mereka yang tahu siapa lawan mereka. Tang Wulin tidak keberatan bertemu dengan siapapun. Tetapi ia tidak ingin berperang melawan teman-temannya. Pada saat yang sama, ia merasa percaya diri untuk Yuanen dan Ye Xinglan karena Calo tidak memiliki semua detail tentang semuanya. Mereka memiliki begitu banyak pengalaman dan itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para master jiwa biasa. Terutama ketika menyangkut profil psikologis mereka. Dengan pelatihan dari Pulau Iblis, mereka pasti akan menjadi berkali-kali lebih kuat daripada orang kebanyakan. Cahaya redup muncul di wajah Tang Wulin. Itu menghilang dan berubah menjadi warna emas yang membuat kulitnya tampak transparan. Meskipun dia tidak bermeditasi, Tang Wulin menemukan melalui proses penginderaannya yang tenang bahwa tidak ada unsur lain yang ada di Battle Network. Hanya beberapa fluktuasi spasial ringan. Jadi, meskipun Stardew Battle Network dapat mensimulasikan dunia nyata dengan tingkat akurasi yang tinggi, itu masih berbeda dari kenyataan. Bagaimanapun, semua yang ada di sini adalah khayalan. Alasan mengapa jaringan itu tidak dapat menahan pertempuran antara Tuan Baju Perang Tiga Kata dan di atas bukan karena dampak energi.
Tetapi terutama karena kekuatan spiritual mereka begitu besar sehingga akan membuat seluruh sistem dalam bahaya dan melemparkannya ke dalam kekacauan. Jaringan pertempuran Stardow sangat mengagumkan. Jaringan pertempuran Stardow yang dikembangkan oleh Federasi dapat digunakan secara luas untuk meningkatkan keterampilan pertempuran setiap pengguna. Itu sangat membantu dan vital bagi tentara. Bab 1044 Raja Hantu. Kompetisi tahun ini berada di tingkat federal. Tetapi Tang Wulin telah memperhatikan bahwa mayoritas pesertanya berasal dari tentara. Mudah untuk melihat alasannya. Karena cakupan Stardow Cabin masih belum cukup luas karena kebanyakan orang tidak mampu membayar biaya produksinya yang mahal. Dengan demikian, sangat sulit bagi rata-rata orang untuk mengambil bagian dalam kompetisi. Federasi harus menangani masalah ini di masa depan. Setelah ini diselesaikan, pengembangan Stardow Battle Network akan maju dengan kecepatan yang luar biasa. Orang-orang perlahan-lahan dapat mengumpulkan keterampilan mereka dengan waktu. Tetapi popularitas jaringan akan meningkat dalam waktu singkat. Dalam waktu dekat, dikhawatirkan bahwa Federasi Douluo akan jauh melampaui jangkauan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Douluo. Tidak butuh waktu lama sebelum ada ketukan lembut di pintu. Petugas wanita berjalan ke ruangan sekali lagi. Kontestan terhormat, nomor 33. Pertandinganmu akan segera dimulai. Demi keadilan, putaran eliminasi akan dimulai secara bersamaan. Lawanmu adalah nomor 142. 142. Tang Wulin segera mengingat kesannya tentang kontestan ini dan menghela nafas lega. Lawannya bukanlah Ye Xinglan atau Yuanen Yehui. Jadi dia tidak akan menghadapi teman-temannya. Dia berdiri. Ayo pergi, kata Tang Wulin kepada petugas. Silakan lewat sini. Dia memberi isyarat padanya untuk mengikutinya sebelum dia memimpin jalan di depan. Kali ini, dia tidak dipindahkan. Sebagai gantinya, dia mengikuti pelayan ketika mereka melewati lorong panjang dan tiba di arena kompetisi. Bahkan sebelum dia masuk, dia sudah bisa mendengar sorak-sorai yang meraung dari kerumunan. Kontestan terhormat, nomor 33. Untuk mensimulasikan adegan pertempuran paling realistis, suara dari penonton hari ini tidak akan diredam. Bersiaplah. Petugas berhenti berjalan tepat di depan pintu masuk ke tahap kompetisi. Ketika Tang Wulin mendengarkan sorak-sorai yang meraung dari kerumunan di sekitarnya, dia benar-benar merasa seperti telah kembali ke Kekaisaran Bintang Luo bertahun-tahun yang lalu. Suara-suara memekakkan telinga mengejutkan. Namun, efek suara itu minimal baginya. Pengalamannya di Pulau Iblis menguatkan pikirannya sehingga dia tidak akan pernah bisa terguncang oleh sedikit sorakan. Kembali ketika dia berada di Kekaisaran Bintang Luo, penonton mendukung Long Yue. Tetapi kemenangan masih menjadi miliknya pada akhirnya. Dia mengambil langkah besar ke arena kompetisi. Lawan Tang Wulin juga memasuki arena di sisi yang berlawanan. Nomor kontestan 142. Informasi lawan muncul di pikiran Tang Wulin. Sage jiwa 7 cincin dengan jiwa bela diri khusus yang sangat langka. Kemampuan kuat dengan pengalaman tempur yang kaya. Tiba-tiba, Tang Wulin ingat bahwa pria ini ternyata adalah orang yang berada di baris berikutnya setelah mengalahkan Yue Zhengyu. Dia menempati peringkat kedua di grupnya. Yue Zhengyu tampaknya telah kehilangan dia secara kebetulan. Tetapi Tang Wulin tidak berharap bahwa dia akan segera bertemu kontestan ini. Dengan kata lain, ini akan menjadi pembalasannya pada Yue Zhengyu jika dia bisa mengalahkan lawan. Para kontestan peringkat pertama dalam grup selama turnamen round robin sebelumnya akan mendapat manfaat paling banyak di babak pertama turnamen eliminasi. Ini karena mereka akan bertarung melawan lawan yang berada di peringkat kedua dari kelompok lain pasti. Kontestan yang diperangi Tang Wulin sekarang adalah persis seperti itu. Tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya ceroboh. Kemampuan lawan ini terbukti saat ia mengalahkan Yue Zhengyu. Adapun kebetulan, dia tidak akan terlalu memikirkan itu. Nomor 142 juga melihat Tang Wulin. Keberuntungan jelas tidak ada di pihaknya dalam undian. Karena ia sekarang harus menghadapi lawan yang nama panggilannya adalah Raja Naga Emas dan peringkat sebagai favorit ketiga untuk menjadi pemenang terakhir. Namun, dia tidak akan hanya menerima kekalahannya saat berhadapan dengan lawan seperti itu. Sebuah bayangan turun dari langit yang mengejutkan.
Itu adalah seorang lelaki tua. Mungkinkah ada wasit di tahap akhir kompetisi? Ini belum pernah diumumkan sebelumnya. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu berbicara dengan suara yang dalam untuk memastikan bahwa tahap akhir dari kompetisi itu adil. Saya bertindak sebagai wasit pertandingan ini daripada mengandalkan penilaian sistem. Kedua belah pihak harap bersiap untuk kontes. Anda harus memulai serangan ketika saya mengumumkan awal babak. Aturan tidak membatasi Anda dan tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan. Orang tua itu tidak memperkenalkan dirinya, tetapi baik Tanggulin dan nomor 100-an dan 42 bisa merasakan kekuatan mengerikan yang memancar dari tubuhnya. Yang berarti basis budidaya orang tua itu pasti jauh di atas mereka. Siap. Pria tua itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Tanggulin menyipitkan matanya saat dia menatap lawan. Nomor 142. Jiwa bela diri, Spektre. Keterampilan jiwa tidak dikenal dengan pertahanan yang sangat kuat terhadap serangan fisik dan energi. Kelemahan, sedikit lemah terhadap serangan energi jenis cahaya dan suci. Dengan kata lain, lawan masih berhasil mengalahkan Yue Zhengyu pada akhirnya. Meskipun sifatnya rentan selama pertempuran. Bahkan jika keberuntungan berperan dalam situasi itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuan pria ini. Sementara itu, penonton mendengar suara komentator. Nomor kontestan 33. Raja Naga Emas versus nomor 142. Raja Spektre. Pertempuran ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya harapkan sebelumnya. Menilai dari kemungkinannya, Raja Naga Emas seharusnya memiliki keunggulan atas karena kemungkinan Raja Spektre kurang dari setengahnya. Namun, setiap orang harus memperhatikan hal ini. Kekuatan Raja Naga Emas sangat kuat dan itu adalah senjata rahasianya ketika mengalahkan lawan-lawannya di pertandingan sebelumnya dalam waktu singkat. Di sisi lain, nomor 142 tidak takut pada lawan tipe kekuatan. Dia hampir sepenuhnya kebal terhadap serangan fisik. Dengan demikian, Raja Naga Emas mungkin berada pada posisi yang kurang menguntungkan menilai dari atribut mereka. Aku bertanya-tanya apakah Spectre King mampu menghasilkan keajaiban dalam pertempuran ini. Saya percaya bahwa dia memiliki peluang. Aku ingin tahu apakah semua orang mendukung Spectre King yang relatif lebih lemah. Atau Golden Dragon King kita yang keren dan dominan. Berikan suara untuk menunjukkan dukungan Anda melalui berbagai metode kami. Setiap suara hanya membutuhkan satu koin federasi. Dua gambar yang terbentuk dari dua pilar cahaya muncul bersamaan di layar dan juga area di atas panggung kompetisi. Pilar kuning berlabel nomor 33 sedangkan pilar biru diberi label 144. Pilar cahaya kedua belah pihak naik bersama. Tanggulin dan nomor 142 bisa mendengar suara komentator. Mereka bisa merasakan setiap gangguan yang mungkin terjadi selama putaran final. Keduanya mengangkat kepala serentak dan memandang ke arah pilar cahaya di langit. Tanggulin mengutuk dalam hati pada bagaimana federasi terlalu pandai mengeksploitasi acara ini. Tampaknya seakan satu suara hanya akan menghabiskan satu koin federasi. Tetapi tidak ada batasan berapa banyak suara yang bisa dilemparkan satu orang. Sangat mungkin bahwa orang kaya akan menghabiskan sebanyak yang dia inginkan. Selain itu, federasi memiliki populasi yang besar dan ada banyak orang yang menonton kompetisi. Orang hanya bisa bertanya-tanya berapa banyak uang yang dihasilkan federasi dari ini. Kedua pilar cahaya naik dengan cepat dan pada awalnya cocok. Tetapi segera, pilar kuning Tanggulin naik langsung ke udara. Dengan cepat melampaui nomor 142 Spectre Kings. Selain itu, pilar ringan Tanggulin 2 kali lipat dengan sangat cepat. Tidak ada keraguan bahwa ada lebih banyak penonton yang mendukung Raja Naga Emas yang berkuasa. Berkilauan dengan berpakaian warna emas yang mempesona dalam baju tempur Dragon Moon-nya. Daripada Spectre King, wasit melirik mereka berdua sebelum berteriak keras. Mulailah. Tanggulin tidak menyerang sekaligus karena matanya bersinar dengan cahaya ketika dia melihat ke arah lawan. Nomor 100 kontestan dan 42 yang juga dikenal sebagai Spectre King tampaknya tidak terlihat. Seluruh tubuhnya tampak transparan sementara bintik-bintik cahaya bersinar padanya ketika baju perang biru samar menutupi sosoknya. Armor biru tampak transparan persis seperti tubuhnya sementara sayap terlipat di punggungnya juga tidak terlihat terlalu besar.
Seolah-olah seluruh orangnya adalah ilusi. Tang Wulin mendengar komentar komentator tentang lawan sebelumnya. Apakah ini kekebalannya terhadap serangan fisik? Apakah ini mirip dengan Possession Demon yang saya temui baru-baru ini? Mungkinkah Raja Spektre begitu kuat sehingga ia bisa menyaingi Possession Demon? Itu adalah makhluk yang menakutkan yang bahkan bisa memiliki keterampilan jiwa Tang Wulin. Spektre itu masih hantu. Jadi dia condong ke sisi yang lebih gelap. Meskipun Tang Wulin tidak memiliki atribut cahaya, momok itu masih tidak mampu menolak yang terakhir dan aura garis keturunan yang tak tergoyahkan. Adapun seberapa jauh pertarungan bisa berlanjut, mereka hanya akan tahu setelah mereka saling berhadapan. Bab 1045, Raja Naga Emas. Raja Naga Emas. Spektre King sangat berhati-hati. Dia telah mempelajari rekaman pertempuran Tang Wulin dengan cermat. Jadi dia agak khawatir dengan kekuatan ledakan Tang Wulin. Dia mengerti bahwa kekebalannya terhadap serangan fisik tidak membuatnya kebal terhadap segalanya. Selain itu, ledakan energi masih agak efektif terhadapnya. Keuntungan terbesarnya adalah bahwa kekuatan rohaninya jauh melebihi tuan jiwa lainnya dengan peringkat yang sama. Dia sangat ahli dalam memprediksi gerakan musuh dan menyerang terlebih dahulu. Ketika dia mengetahui bahwa dia akan menghadapi Tang Wulin di kompetisi, dia secara strategis merencanakan taktik pertempurannya sekaligus. Dia akan menggunakan metode yang bisa mengkonsumsi drive gigih Tang Wulin sebanyak mungkin. Ada yang mengatakan bahwa ketangguhan seseorang tidak bisa bertahan selamanya. Jadi metode pertempuran Gung Ho Tang Wulin akan memiliki batasnya juga. Jika dia mampu menahan serangan liar lawan maka kesempatan akan menunggunya. Dia adalah pria yang sabar dan tidak pernah terburu-buru untuk menyelesaikan tugas. Yue Zhengyu masih kalah darinya meskipun memiliki semua keuntungan. Seperti yang Yue Zhengyu temukan, butuh lebih dari sekadar keberuntungan. Tang Wulin menyentuh ujung jari kakinya dengan lembut ke tanah dan cahaya keemasan bersinar di sekelilingnya. Item pertama yang muncul adalah topeng emas armor pertempuran Dragon Moon-nya. Segera setelah itu, kilauan emas mekar dari tubuhnya saat dua kata armor tempurnya melekat padanya. Bagaimana dia bisa ceroboh ketika lawannya melepaskan baju tempurnya begitu dia memasuki arena? Lawan itu masihlah Master Armor dua kata Soul Sage Rank tanpa peduli. Kaki kirinya menyentuh tanah dan sayap naga di belakangnya mengepak dengan kuat. Pada saat berikutnya, Tang Wulin telah menembak langsung ke arah lawan seperti meteor emas. Raja Naga Emas, Raja Naga Emas, Raja Naga Emas. Dari platform tontonan, nyanyian para penonton langsung meledak. Bagian favorit mereka adalah menyaksikan kekuatan ledakan Raja Naga Emas mendominasi pertandingan. Meskipun pertempuran akan berlangsung untuk waktu yang relatif lebih singkat, ledakan sesaat akan bertahan lama di benak penonton. Siluet Spectre King berkilauan ketika dia mundur dengan cepat tanpa niat sedikit pun untuk melawan Tang Wulin. Tak satu pun dari 4 cincin ungu dan 3 jiwa hitam di tubuhnya bersinar. Saat dia bergerak, seluruh sosoknya tampak berubah seperti hantu. Siluetnya seperti sisa samar bayangan yang tergantung di udara. Dengan kecepatannya, dia tiba di tepi sisi lain arena hanya dalam beberapa saat. Memang, dia sedikit lebih cepat bahkan dari Tang Wulin di bawah kekuatan sayap naganya. Kecepatan yang luar biasa. Benar-benar guru jiwa tipe agility yang luar biasa. Tang Wulin berhenti di tengah arena dan melihat ke arah lawan di kejauhan dengan tatapan terbakar. Ketika dia berlari keluar, lawan ini hanya membuka sayap bersisik di punggungnya untuk menyesuaikan keseimbangannya tetapi tidak untuk terbang. Meski begitu, dia secepatnya. Dia bahkan lebih cepat daripada Tang Wulin dalam pertempuran biasa. Biasanya, metode terbaik Master Jiwa untuk menghadapi lawan seperti itu adalah dengan menggunakan serangan domain tipe cakupan yang membuat lawan tidak bisa bersembunyi. Kecepatan tinggi seperti itu pastinya akan membebani tuan jiwa dalam hal pertahanan. Namun, Spectre King tidak hanya cepat, tetapi ia juga punya trik sendiri untuk membatasi serangan musuh. Karena kemampuannya ini, yang telah membuatnya terkenal dan membuatnya mendapat julukan Raja Spectre. Ia mampu maju sejauh ini. Dia akan selalu bisa menemukan kelemahan lawan dan melakukan pukulan kritis. Dengan lambaian tangan kanannya, Tang Wulin memanggil tombak naga emas ke telapak tangannya keluar dari udara tipis. Tombak naga emas.
lebih dari 4,5 meter panjangnya. Muncul di tangannya sementara baju besi pertempuran emas menambah tinggi badannya hingga melebihi 3 meter. Membuatnya tampak lebih megah. Dilihat dari penampilannya, tidak ada kontestan lain dalam kompetisi tahun ini yang bisa dibandingkan dengannya. Tang Wulin perlahan mengangkat tombak naga emas di tangannya. Jadi kita bertarung dengan kecepatan mentah sekarang. Maka saya akan melihat apakah Anda benar-benar mampu memblokir serangan saya. Sekilas Tang Wulin memahami taktik pertempuran lawannya. Kau mencoba melelahkanku sebelum menghabisiku. Kami akan mencari tahu apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk melelahkan saya. Setelah dia baru-baru ini mendapatkan kendali atas kekuatannya yang berevolusi, dia belum sepenuhnya melepaskan. Itu adalah waktu yang tepat untuk mencobanya dan melihat apakah dia benar-benar dapat melakukan kontrol yang tepat atas kekuatannya. Dia mengarahkan tombak naga emas ke Spectre King di kejauhan. Kedua belah pihak berjarak sedikit lebih dari 500 meter. Jaraknya relatif aman meskipun basis budidaya mereka. Seorang master jiwa tipe agility akan mendapat manfaat dari kejauhan karena dia akan memiliki waktu yang cukup untuk merespon. Namun, tepat ketika tombak naga emas Tang Wulin menunjuk ke Spectre King di kejauhan, nomor 142 kontestan tiba-tiba merasakan hawa dingin sedingin es keluar dari hatinya dan menggapai tulang-tulangnya. Mungkinkah dia masih bisa menyerangku bahkan dari jarak yang begitu jauh? Sementara dia masih merasa bingung, Tang Wulin tiba-tiba maju. Dia mengambil langkah besar ke depan dengan kaki kirinya dan terinjak-injak keras ke tanah. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di tengah arena. Tanah di sekitarnya hancur berkeping-keping. Sementara itu, dia meloncat dari menginjak-injak. Dengan cepat mempercepat saat dia berlari ke depan. Spectre King bereaksi segera setelah Tang Wulin bergerak. Spectre King juga bertambah cepat. Ketika cincin jiwa ketiga di tubuhnya berkilau dengan cahaya, dia bergerak maju seperti hantu ilusi. Keterampilan jiwa ketiganya seharusnya digunakan untuk akselerasi. Tetapi setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia bahkan bisa mengendalikan kecepatan setinggi itu dengan sempurna. Itu sangat berguna untuk menghindari serangan. Namun, tiba-tiba dia mendengar raungan mengamuk yang cukup keras untuk mengguncang langit. Mengaum. Raungan naga gagah berani bergema di seluruh arena saat kepala naga emas besar muncul di tubuh Tang Wulin. Deru marah kepala naga emas dengan diameter lebih dari 5 meter tampaknya membuat seluruh panggung bergejolak dengan lurik emas. Spectre King tidak terpengaruh oleh sebagian besar serangan fisik. Tetapi dia tidak kebal terhadap gelombang suara. Dia tertegun dan kecepatannya segera berkurang satu ketukan. Namun demikian, Spectre King benar-benar mengesankan. Segera setelah dia menyadari bahwa dia dalam masalah, dia bereaksi terhadap situasi dalam sepersekian detik. Cincin jiwa ketujuhnya tiba-tiba mulai bersinar. Seluruh tubuhnya berubah dari ilusi dan transparan menjadi bola gas. Itu adalah avatarnya, Spectre. Ini adalah dukungan terbesar untuk Soul Sage 7 cincin. Kekuatan avatar jiwanya tidak diragukan lagi ditingkatkan ke level terkuat di bawah amplifikasi armor pertempurannya. Meski begitu, kecepatannya menurun. Tang Wulin mengepakkan sayap di belakang punggungnya dengan keras dan telah tiba di hadapan musuhnya tepat saat lawan melepaskan keterampilan jiwanya yang ketujuh. Tombak naga emas menusuk Raja Spectre dengan kecepatan kilat. Cahaya tombak berdenyut dan sinar putih emas bersinar begitu terang pada hantu biru pudar sehingga tampak warna yang sama. Raja hantu segera memilih untuk memutar tubuhnya sedikit ke samping dan menghadapi cahaya tombak. Lalu segera menerkam ke arah Tang Wulin. Tang Wulin dilanda dingin-dingin. Spectre King sangat cepat sehingga tubuh ilusinya hampir menembus Tang Wulin ketika keduanya saling berhubungan. Sementara itu, hawa dingin yang berasal dari lubuk hati Tang Wulin membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya mati rasa. Apakah kamu mencoba untuk melewati tubuhku? Tang Wulin mencibir. Inti naga dalam tubuhnya yang berkontraksi seperti jantung kemudian meledak dengan hebat. Fluktuasi esensi darah yang kuat dan kuat menyebabkan cahaya merah keemasan muncul di sekitar tubuhnya. Spectre King berteriak kesakitan saat bayangannya berubah lebih transparan sekaligus. Sama seperti yang telah diramalkan oleh Tang Wulin. Aura yang tertinggi dari Golden Dragon King dan aura garis keturunannya yang tangguh secara alami menekan bagi hantu.
Tidak perlu baginya untuk berbalik ketika dia sudah memutar tangannya dan memukul dengan ujung-ujung Golden Dragon Spear. Tombak itu mengarah langsung ke Spectre King yang baru saja keluar dari tubuh Tang Wulin beberapa saat yang lalu tetapi belum benar-benar melumpuhkannya. Saat Spectre King menjerit kesakitan, dia mengayunkan tubuhnya sementara cincin jiwa keempat di tubuhnya bersinar. Dia tiba-tiba terbelah menjadi 2 bola spektral sebelum membelah menjadi 4 bola sekali lagi dan terbang ke 4 arah. Dia mengandalkan skill jiwa ini ketika dia bertarung melawan Yue Zhengyu. Yue Zhengyu menghabiskan banyak energi suci. Dan Spectre King mengambil kesempatan untuk mengklaim kemenangan untuk dirinya sendiri pada akhirnya. Ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa aura garis keturunan Tang Wulin yang gigih mampu menekannya. Pilihan pertamanya adalah melarikan diri sehingga dia bisa menjaga jarak di antara mereka dan meneliti lagi lawan. Namun, apakah Tang Wulin pernah memberinya kesempatan seperti itu? Tang Wulin mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah dengan ganas. Ada getaran keras meledak di lantai dalam jarak 30 meter. 8 naga emas melonjak dari tanah dan membungkus ruang di sekitarnya seperti kandang kurungan. Itu bahkan lebih menakutkan ketika tombak naga emas di tangan Tang Wulin tiba-tiba meledak dan melepaskan ribuan tombak cahaya emas putih yang mengelilingi Raja Hantu. Dari naga emas mengaum hingga naga emas mengejutkan bumi. Tang Wulin telah melesat maju, mempercepat dan mendorong tombak keluar. Aura garis keturunan emas merah meledak dari tubuhnya. Dan dia meluncurkan naga emas mengejutkan bumi. 8 naga emas melonjak ke langit sebelum ribuan tombak cahaya terbang keluar. Para penonton dengan gembira menyaksikan seluruh proses yang terjadi hanya dalam beberapa saat singkat. Sebagian besar penonton, terutama yang bukan penguasa jiwa, memiliki satu pikiran yang sama di benak mereka dan ini adalah pertempuran. Ini adalah pertempuran antara penguasa jiwa yang sangat kuat. Spectre King melolong ketika cahaya biru dari tubuhnya tiba-tiba bersinar lebih terang. 4 bola cahaya gagal membubarkan diri dan melarikan diri sehingga bola bertabrakan kembali ke tengah sekali lagi dan menyatu menjadi satu. Kemudian, bola tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi jarum biru tajam. Itu tidak berusaha untuk menembus pengepungan yang ketat. Tetapi sebaliknya, itu naik sebelum terbang lurus ke Tang Wulin. Dia menyerang bagian vital musuh dalam upaya untuk menarik api mereka. Bersambung.